Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 11 Agustus 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Namun Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Demikian firman Tuhan ini. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, apalah arti sebuah nama? Bagian kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apalah arti sebuah nama? Satu sisi hendak mengatakan nama tidak selalu mencerminkan hakikat atau sifat sebenarnya dari sesuatu yang diberi nama itu. Tetapi pada sisi lain, justru nama itu diberikan untuk menyatakan hakikat atau sifat sebenarnya dari sesuatu yang diberi nama itu. Coba kita lihat kebiasaan di daerah Tapanuli dan daerah Karo di Sumatera Utara pada zaman dulu. Pemberian nama mengandung suatu pengharapan kepada anak yang diberi nama itu. Misalnya diberi nama Benar, atau orang Tapanuli katakan Bonar. Hampir di setiap kampung ada orang dengan nama itu. Sering terkait juga dengan situasi zaman. Anak yang lahir tahun 45, apalagi dekat dengan bulan Agustus, diberi nama Merdeka. Karena itu banyak nama kita temui di Sumatera Utara, di daerah Tapanuli dan daerah Karo itu nama Merdeka. Saudara-saudara, demikian orang tua memberi nama kepada anaknya dengan suatu pengharapan. Orang Kristen sangat menyenangi dengan nama Paulus. Dalam Alkitab, nama itu bagi seorang Rasul Kristus. Dalam konteks nas renungan kita pada kesempatan ini, nama Paulus lazim untuk orang Romawi. Dalam perjalanan mengabarkan Injil, Barnabas dan Saulus tiba di satu pulau bernama Siprus. Penguasa di situ seorang gubernur Romawi bernama Sergius Paulus. Mendengar kehadiran Barnabas dan Saulus, maka gubernur itu sangat senang dan antusias untuk mendengar firman Allah dari mereka. Tetapi ada seorang sahabat gubernur ini bernama Bar Yesus. Dalam bahasa Yunani disebut Elimas. Dia tukang sihir yang kawakan. Sangat tidak senang atas kehadiran Barnabas dan Saulus. Dengan segala upaya dia mau membelokkan iman gubernur itu. Barnabas dan Saulus melihat jelas tindakan Elimas ini. Apa reaksi Rasul ini? Saudara-saudari, nama Saulus juga disebut Paulus yang penuh Roh Kudus. Di ayat 9 kita bisa lihat harus bertindak. Roh Kudus diperhadapkan kepada roh sihir, walaupun roh sihir yang kawakan. Dalam ayat ini, nama Saulus disebut Paulus yang penuh Roh Kudus, menaklukkan roh sihir dalam diri Elimas
yang menghalangi iman kepada Kristus, yang membuat Elimas buta untuk beberapa lamanya. Saulus disebut atau dijadikan Paulus karena Roh Kudus memenuhi dia. Setelah Yesus Kristus menangkap Saulus dan bertobat, Ananias di Damsyik dipakai oleh Tuhan mengurapi Saulus. Selanjutnya setelah peristiwa perjumpaan Saulus dengan Sergius Paulus di Siprus sebagai gubernur itu, maka Saulus disebut Paulus. Seterusnya dalam alur kisah para rasul, apalah arti sebuah nama? Kali ini mendapat makna Saulus disebut Paulus yang penuh Roh Kudus. Nama Paulus mengandung hakikat dengan tanda mujizat kebutaan orang yang hendak menghalangi jalan Tuhan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, hakikat atau sifat apa yang Anda lihat dengan nama Paulus? Yang kedua, apakah atau adakah harapan orang tua Anda dengan memberi nama Anda? Yang ketiga, adakah Anda melihat nama orang yang pas, cocok dengan sifat atau hakikatnya atau karakternya? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dengan nama kami yang diberikan kepada kami. Namun nama kami telah menjadi baru oleh kasih Yesus Kristus, yaitu Anak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.